mulut kita ini punya kesempatan untuk membangun orang, untuk menghidupkan orang, untuk berdampak, tapi juga bisa mematikan. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Banyak orang mengalami dipilih kasih, entah kita yang lebih disayang daripada yang lain atau kurang disayang. Itu seringkali menimbulkan konflik di gereja, konflik di keluarga, ya. Dan itu hanya bisa selesai dengan pengampunan. Kalau kita mau raise good and godly leaders, kita fokus ke keluarga-keluarga, ya, bangun parents, karena keluarga itu breeding ground atau tempat pembiakan yang paling baik untuk pemimpin-pemimpin yang hebat. Saya beri judul Hakim-Hakim pasal 12-13 ini, Put an End to Leadership Barrenness. Artinya kita akhiri kemandulan kepemimpinan. Saya mulai pertama dengan leaders and their words, ya, pemimpin dan ucapan mulutnya pemimpin. Di waktu yang lalu saya katakan pemimpin itu yang paling bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, ya tidak bisa dipegang kepemimpinannya. Tapi mulut atau words ini penting sekali. Dengan mulut kita bisa membangkitkan orang mati rohani, mati semangat, ya, merasa minder, merasa tidak ada harapan, bisa bangkit dan berdampak. Tapi dengan mulut kita juga bisa membunuh orang. Orang yang sedang semangat jadi patah semangat, orang yang tadinya bergairah jadi kemudian loyo dan segala macam. Lewat perkataannya para pemimpin Efraim, kita lihat di pasal 12, korbannya adalah 42.000 orang Efraim. Nah, sudah tahu ini banyak sekali. Waktu mereka perang lawan Ai, ya, di kitab Yosua, dan kalah, yang mati berapa orang Israel? 36. Ya. Waktu Imam Eli memimpin di 1 Samuel, perang melawan orang Filistin, ya, kekalahan besar. Anaknya mati. Yang mati berapa orang? 4.000. Ya. Kemudian perang lagi. Kekalahan terbesar Israel terhadap bangsa lain. Itu yang mati 30.000. Ya, di 1 Samuel. Tapi ini oleh karena mulutnya sendiri, ya, mulut para pemimpin membuat anak buahnya yang mati berapa? 42.000. Mulut kita ini punya kesempatan untuk membangun orang, untuk menghidupkan orang, untuk berdampak, tapi juga bisa mematikan. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Ada 5 hal yang keluar dari mulutnya orang Efraim. Setelah Yefta menang, sudah selesai perang nih, ya. Kenapa saya tahu sudah selesai? Karena waktu Efraim nyebrang mau nyerang, Yefta ngumpulin tentaranya lagi. Jadi perangnya udah selesai, ya. Jadi perang udah selesai, orang-orang Efraim nyebrang. Jadi orang Gilead itu tinggalnya di sebelah timur Sungai Yordan bersama suku Manase, ya, bagian dari suku Manase. Efraim di sebelah barat. Dia nyebrang, ya, waktu itu mau nyerang, dan kemudian ada 5 hal ini yang dikerjakan oleh mulut mereka. Yang pertama adalah kata-kata penghinaan. Dia mulai dengan berkata, kamu ini fugitif, ya, pelarian, sisa-sisa daripada suku Efraim dan suku Manase. Dalam Alkitab The Message bahkan dikatakan you are nothing. Ya. Jadi kata-kata penghinaan seperti ini salah satunya yang menyebabkan kemudian orang-orangnya Yefta di Gilead kemudian menghabisi sekian banyak orang daripada orang Efraim. Jadi
Harusnya Yefta sudah menang, pasukannya sudah menang, yang harusnya keluar dari mulutnya pemimpin-pemimpin Efraim adalah pujian dan afirmasi. Ya, pada saat suku-suku yang lain bisa muji, bisa beri afirmasi, justru Efraim menghina. Kamu ini tidak pantas menang. Ya, kamu menangnya untung-untungan saja. Ya, kamu ini orang buangan dan segala macam. Nah, jadi kalau saudara lihat ada orang lain yang menang, saudara kita yang berhasil, saudara punya pilihan. Ya, pilihan pertama adalah memberi dia afirmasi, memberi dia pujian, atau ya saudara rendahkan dia. Dua, kata-kata apa yang keluar dari pemimpin Efraim? Stereotyping. Mana ada orang suka di stereotype? Dikatakan, kamu orang Gilead sama saja semua. Ya. Jadi orang itu akan terangkat rohnya kalau dia tahu dia unik dan dia punya kontribusi yang unik, yang khas, yang orang lain tidak bisa berikan. Dan itu yang dikerjakan Tuhan. Dia merajut kita one by one, satu demi satu dirajut. Kita semua unik. Simple, saudara, kalau mau ngangkat rohnya orang, beri afirmasi bahwa mereka ini unik, diciptakan Tuhan untuk maksud yang khusus. Jadi stereotyping meruntuhkan tembok, tetapi mengangkat uniqueness tiap-tiap orang, termasuk anak-anak kita. Saya pernah seminar di China, guru-guru TK di satu kabupaten, ada 120 orang lebih. Ya. Setelah 3-4 hari seminar, diminta memberi masukan ke kita. Apa yang mereka pelajari? Semua berkata satu hal. Dia bilang setiap anak ini unik. Ya. Yang ketiga, yang dibuat oleh pemimpin Efraim, mereka ngancam. Nyebrang sungai, dia bilang, kami akan bakar rumahmu. Dia ngomong sama Yefta. Harusnya dia ngelindungi, dia bilang, kamu tidak usah khawatir. I will cover your back. Aku akan melindungi punggungmu. Kamu tidak usah khawatir diserang dari belakang. Harusnya diberi encouragement. Tapi justru diancam. Ya, kata-kata ancaman itu membuat bangsanya sendiri kemudian berkorban 40.000 lebih. Yang keempat, ya, ini juga belajar soal bagaimana berkata-kata. Orang Manasye tahu logatnya orang Efraim yang di sebelah barat sungai Yordan. Orang Efraim juga tahu logatnya yang di sebelah timur sungai Yordan, orang Manasye. Mereka saling tahu. Tapi orang Efraim tidak berusaha mengucapkan kata itu yang dipahami dengan baik oleh orang Manasye. Jadi dia mengucapkan apa yang dia pikir yang penting buat dia seperti apa, yang dia pahami sendiri. Nah, ini penyakit banyak di kalangan orang Kristen juga dan banyak orang umum juga. Waktu dia ngomong, fokusnya dirinya sendiri, bukan fokus pendengarnya. Kalau saja orang Efraim melafalkan Shibolet seperti pemahamannya orang Manasye, mereka selamat. Ini masalah komunikasi. Ya, seringkali komunikasi kita keluar dari mulut, tetapi tidak sampai ke pendengarnya. Perkataan yang sia-sia keluar tidak sampai ke pendengarnya. Karena apa? Self-focus. Yang penting aku ngerti, orang lain tidak ngerti, tidak apa-apa. Ini juga bisa mencelakakan seorang pemimpin. Dan yang kelima adalah omongan di belakangnya orang lain. Ya. Nah, ini yang paling parah. Ya. Berapa banyak gereja, berapa banyak keluarga, berapa banyak organisasi pecah, konflik karena because what they said. Dengar dari orang ketiga tentang dirinya, tentang si A, tentang si B. Jadi harusnya ya kalau ada orang yang keliru, ada yang kita tidak paham, langsung ngomong ke orangnya atau ngomong ke Tuhan. Kalau ada orang ngomong kita tentang orang lain, kita tanya dulu orang itu, kamu sudah ngomong sama Tuhan belum soal orang ini? Belum. Kamu sudah ngomong sama orangnya belum? Belum, ya jangan ngomong sama saya. Ya. What they said, apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan orang itu yang kemudian menimbulkan konflik, perpecahan di mana-mana. Kita harus berani disiplin. Kalau ada orang ngomong sama kita tentang hamba Tuhan lain, tentang pemimpin lain, tentang orang lain, tanya dulu. Kamu sudah sampaikan ini ke Tuhan belum? Kalau belum, sudah sampaikan ke orangnya langsung belum? Belum, ya jangan ngomong sama saya. Jadi words sangat penting.
harusnya bisa menghidupkan, tapi dengan kata-kata orang Efraim, pemimpin Efraim, dia bunuh orang-orang pengikutnya sendiri, 42.000 orang habis. Nah, kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Sumbernya dari mana? Ya, kata-kata itu kan tidak muncul sendirinya, munculnya dari hati, dari kehidupan. Saya sebut ini Efraim Syndrome. Ya, beraninya setelah perang selesai, dia kelihatannya berani. Ngomong sama Gideon, kenapa tidak diajak? Ngomong sama Yefta, kenapa tidak diajak? Tapi beraninya setelah perang selesai. Waktu perang jalan, dia diundang-undang sama Yefta, tidak nongol, tetap sembunyi terus. Beraninya setelah perang usai. Sindrom Efraim ini apa? Satu, dia punya penyakit entitlement mentality. Entitlement itu seakan-akan dia berhak. Ya, orang yang punya mentalitas entitlement selalu demanding, menuntut haknya. Alkitab bilang kita harus membela hak orang miskin, hak janda, hak piatu, bukan haknya sendiri. Ya, tidak ada. Ya, tapi kadang-kadang kita make janda, make orang miskin untuk supaya memperjuangkan hak kita sendiri. Alkitab ngajari perjuangkan haknya orang miskin, haknya janda, haknya orang sengsara, bukan fight untuk hak kita sendiri. Orang yang entitlement mentality itu tidak punya roh mengucap syukur, gratefulness tidak ada. Ya, dia merasa berhak. Ya, Tuhan berhak saya berhak diselamatkan Tuhan. Saya berhak diberkati. Saya berhak ini, saya berhak itu. Itu salah satu Efraim Syndrome. Ya, penyakitnya Efraim. Tidak ada gratefulness. Yang kedua, arrogance attitude. Ya, demanding respect dengan merendahkan orang lain. Ya. Pemimpin yang sejati tidak pernah demand respect, tapi kehadirannya langsung command respect. Dia hadir, semua orang langsung bisa merasakan auranya, menghormati orang yang seperti ini. Ya. Tapi pemimpin yang arrogance, dia ingin ngangkat dirinya dengan merendahkan orang lain. Dia merasa tinggi kalau orang lain rendah semua. Ya. Jadi yang tidak ada di sini apa? Yang tidak ada, yang absen adalah roh humility, kerendahan hati. Yang ketiga, sindromnya Efraim itu apa? Insecure. Ya. Insecure itu biasanya dilampiaskan dengan membuli orang lain, ngancem, tak bakar rumahmu dan segala macam. Ya. Rasa tidak aman. Rasa tidak aman menuntut orang lain untuk selalu tunduk, submit pada dia, karena tidak merasa aman. Ya, dia authoritarian. Dan dia biasanya bully orang lain juga. Yang absen di dalam penyakit simptom ketiga ini apa? Courage. Orang yang insecure itu biasanya coward, ya, pengecut. Ya, beraninya muncul setelah tidak ada musuhnya. Beraninya sama yang lemah. Mana berani Efraim nentang yang lebih kuat. Dia nentangnya Gilead, nentangnya orang-orang yang lebih lemah. Ya, itu coward namanya. Courage-nya tidak ada. Dan yang keempat, iri hati, dengki, iri hati, ya, tidak senang lihat orang lain sukses. Selalu demand spotlight, panggung. Dia yang harus disorot, ya. Selalu ingin jadi pusat perhatian, selalu haus akan pujian orang. Yang absen daripada orang seperti ini apa? Rasa konten, rasa puas, rasa oke dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Ini adalah simptom penyakitnya Efraim, menyebabkan keluarnya kata-kata seperti tadi. Insecurity atau rasa tidak aman itu adalah di jantungnya semua persaingan yang tidak sehat. Ya, selalu mulainya dari rasa insecure. Nah, saya mau cari akarnya lagi. Kok bisa ada penyakit seperti yang diderita oleh Efraim Syndrome ini? Awal mulanya dari mana? Nah, menurut saya awal mulanya adalah karena pilih kasih. Jadi kalau sudah lihat di Perjanjian Lama, memang kadang-kadang kalau kita tidak baca teliti, seakan-akan ada 12 suku Israel yang masing-masing ini berdaulat, sama kuat dan segala macam.
Tapi kalau sudah perhatikan dengan baik sejarah Israel, dalam pandangan orang-orang Yahudi, sesungguhnya sejarah perjanjian lama itu sejarah persaingan antara keturunannya Lea dengan keturunannya Rachel. Ya, antara Yehuda sebagai yang mewakili anak-anaknya Lea dengan Yusuf yang mewakili anak-anaknya Rachel. Dikatakan di dalam Mazmur 78, lagu ini yang menciptakan Asap, ya, pemimpin kornya Daud, dikatakan ia, yaitu Tuhan, menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Jadi sejak awal antara anaknya Lea dan anaknya Rachel ada tension. Nah, awalnya saya katakan tadi pertentangan dari dalam keluarga itu biasanya mulai dari pilih kasih dalam keluarga. Nah, kita ingat mulainya dari Ishak dan Ribka. Dikatakan di Kejadian 25, Ishak lebih mengasihi Esau, Ribka lebih mengasihi Yakub. Ya. Selama hidupnya Yakub ini dianaktirikan, ya, tidak disayang oleh Ishak. Jadi sejak kecil dia dilindungi oleh mamahnya si Ribka, ya, tetapi dia merasa tidak pernah konten karena tidak pernah dapat kasih sayang dari ayahnya, dari papanya si Ishak. Dia pakai pakaiannya Ishak, dia belajar ikut les masak supaya rasanya kayak Ishak. Segala macam dia usahakan supaya mendapat kasih daripada Ishak, ya. Dia ingin jadi seperti Esau supaya dapat disayang oleh ayahnya, tapi tidak pernah menerima itu, ya. Sampai kemudian dia pergi ke Laban, ya. Dia punya dua istri, Lea dan Rachel. Apa yang dia alami kemudian juga menimpa dua istrinya. Dia lebih sayang Rachel daripada Lea. Pilih kasih lagi di sini, ya. Lea selama hidupnya dia menderita karena kayak istri yang kedua, kayak kelas 2, istri kelas 2, ya. Nah, kemudian setelah itu mereka si Yakub punya anak 12 tambah Dina 13, dia pilih kasih lagi. Ya, dia mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Yusuf dijadikan anak emas, yang lain jadi kayak tidak ada artinya, zero semua. Tapi semestinya Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Setelah ada perseteruan, ya, Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf jadi pekerja di Potifar, di penjara segala macam. Yehuda kemudian menikah, istrinya mati, anaknya mati lagi, susah. Akhirnya lewat semua pengalaman itu mereka berdamai. Di Kejadian 44, waktu itu Yusuf yang masih menyamar berkata, Benyamin harus tinggal di Mesir, ya, dan kemudian kalian yang lain boleh pulang. Benyamin ini anaknya Rachel juga, tapi kemudian Yehuda berkata tidak bisa begitu. Nah, bapak kami, ayah kami, si Yakub itu sudah lama menderita. Kalau sampai Benyamin tidak pulang, pasti dia akan susah sekali hidupnya. Lebih baik saya aja jadi budakmu seumur hidup. Biarkan Benyamin pulang, saya tidak akan bisa hidup lihat bapakku menderita seperti itu. Dikatakan di pasal 45 ayat 2, begitu mendengar itu, mendengar omongannya Yehuda, si Yusuf nyuruh keluar semua pegawainya, terus dia nangis dengan keras sekali. Omongannya Yehuda membuat Yusuf yang harusnya mau balas dendam itu nangis, tidak tahan dia, sampai seluruh orang Mesir dengar semua. Jadi semestinya sudah bisa damai di situ. Ya, pada saat Yehuda berkata dia tidak balas dendam ke bapaknya yang menganaktirikan mamahnya, yang buat mamahnya menderita, yang buat mereka tidak ada artinya, tapi dia berkata, aku tidak bisa lihat papaku menderita lagi. Pada saat Yusuf nangis dengar omongannya si Yehuda, semestinya persoalan bisa selesai. Tapi kemudian di pasal 48 antara Yusuf dan Yehuda sudah selesai, tapi Yakub belum selesai.
Waktu dia tua, Yusuf bawa dua anaknya, Efraim dan Manasye, dia mulai lagi, dia repeat history lagi, dia pilih kasih lagi. Efraim yang muda lebih disayang daripada Manasye. Ya. Lah belajar dari pengalaman Yusuf dan Yehuda, mereka bisa melewati rivalry, pertentangan yang disebabkan oleh pilih kasih tadi lewat penderitaan, hardship, sakit, anaknya mati, istrinya mati untuk Yehuda, ya, Yusuf dibuang ke jadi budak di rumah Potifar, di penjara segala macam, membuat mereka bisa mengampuni. Kemudian selesai. Tapi Efraim yang dipilih kasih oleh Yakub di masa tuanya tidak mengalami semua itu. Menurut tradisi Yahudi bahkan 30 tahun kira-kira sebelum bangsa Israel keluar, orang Efraim sudah nyoba keluar dulu. Mereka salah hitung. Hitungannya Tuhan keluar, tapi kemudian dihancurkan. Mereka tidak mikirkan yang lain. Karena apa? Dia disayang, dimanjakan, tapi tidak mengalami hardship dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nah, pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya buat kita, ya kita tidak boleh nyalahkan. Tapi kita semua pernah ngalami, tidak semua, tapi banyak orang ngalami dipilih kasih. Entah kita yang lebih disayang daripada yang lain, atau kurang disayang. Itu seringkali bukan konflik di gereja, konflik di keluarga, ya. Dan itu hanya bisa selesai dengan pengampunan. Seringkali terjadi lewat semua penderitaan yang kita alami, kita bisa mengampuni orang lain. Kita tahu susahnya orang lain juga. Ya, yang menghasilkan Efraim seperti itu karena pilih kasihnya Yakub tadi. Ya, dari Ishak bapaknya mulai turun terus. Yehuda dan Yusuf sudah stop, tapi diteruskan lagi. Nah, sekarang ada 4 hal yang saya pelajari dari Ibsan, Elon, dan Abdon. Ayatnya singkat-singkat, ya. 3 hakim-hakim ini singkat sekali. Dia cuma menjelaskan lahir di mana, mati di mana, berapa lama memerintah, dan 1-2 keterangan yang lain. 1, trajektori. Ya, jadi dikatakan mulainya panggilan Tuhan di sini, ya. Matinya di sana. Pertanyaannya, apakah saudara finish strong? Apakah trajektorinya naik terus menjadi serupa dengan Yesus, makin berdampak? Atau makin lemah, atau naik terus turun. Ya, banyak pemimpin tidak finish well. Jadi dikatakan lahir di sini, mati di sini, di tengahnya itu bagaimana karya Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang diingat kemudian hari tentang saudara adalah antara panggilan dan kematian, karya Tuhan itu apa? Ya, trajektorinya ini apa? Kemana? Finish well apa tidak? Yang kedua, ditulis ada yang 6 tahun Yefta, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun. Yang kedua yang diingat orang, berapa lama atau berapa besar dampak hidup saudara terhadap orang lain. Value add yang sudah berikan untuk orang yang sudah pimpin. Ya, yang pertama trajektori, make sure ini naik dan finish strong. Yang kedua, impact saudara kepada orang yang ikut saudara. Jangan sampai jadi placeholder saja, tidak ada impactnya. 4 tahun jadi pemimpin, 10 tahun jadi pemimpin, tidak ada dampaknya apa-apa. Ya, tetapi ada impact. Yang ketiga yang diingat orang adalah kekuatan daripada tim saudara, community of leaders sekitar saudara. Ya, kita lihat Ebzan, ya, kita lihat juga Abdon. Bagaimana anaknya, cucunya, ya, 70 orang semua naik keledai. Yang ini 60 orang dia bangkitkan. Berapa banyak pemimpin yang sudah bangkitkan, itu diingat oleh orang. Pemimpin yang bagus. Yang keempat, legacy saudara dalam keluarga saudara. Anak saudara, cucu saudara, anak rohani, anak jasmani. Bagaimana mereka relate dengan saudara. Bagaimana mereka memandang saudara. Itu legacy saudara. Ada 4 hal dari cerita 3 hakim-hakim ini. Yang pertama, trajektorinya bagaimana. Hidup saudara finish well, makin naik ke atas, makin baik, ya. Yang kedua, ya, dampaknya buat orang yang ikut saudara.
6 tahun, 10 tahun, adding value di hidupnya orang. Yang ketiga, berapa banyak pemimpin yang sudah bangun. Dan keempat, legacy untuk generasi mendatang. Anak cucu saudara, apakah semua juga jadi pemimpin-pemimpin yang baik di hadapan Tuhan? Ini ada quote, siapa saudara sekarang itu pemberian Tuhan. Bagaimana jadinya hidupmu hingga akhir hayat itu persembahanmu kepada Tuhan. Leadership quality, ya. Samson itu hakim yang terakhir, ke-12 ya, dalam listnya orang Yahudi, dan satu-satunya hakim yang dari suku Dan. Suku Dan ini satu-satunya di antara semua, ada 11 hakim yang lain itu anaknya Lea atau anaknya Rachel, entah Benyamin, Efraim, Manase, Yehuda. Dan satu-satunya hakim yang anaknya Bilha, anaknya gundiknya si Yakub, ya. Hakim yang terakhir, satu-satunya hakim Samson yang diceritakan kelahirannya. Hakim-hakim yang lain tidak ada cerita kelahirannya, tidak ada nubuat tentang kelahirannya. Hanya Samson. Kalau saudara lihat di Alkitab, ya, ada beberapa orang saja yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat Tuhan. Yang pertama, saudara ingat tentu Ishak. Waktu itu di Kejadian 18, ada malaikat datang, Tuhan menemui Abraham dan memberitahu tahun depan Sarah akan hamil, akan punya anak. Ya. Yang kedua, ya ini, ya apa namanya, Samson. Yang ketiga, sudah mungkin ingat si Zakaria, Yohanes Pembaptis. Ya. Dan yang keempat mungkin Tuhan Yesus. Dia diberitakan kelahirannya. Di seluruh Alkitab ya hanya 4 orang ini yang didatangi malaikat, kelahirannya disampaikan. Di semua hakim-hakim hanya Samson. Dan kenapa kok carinya Manoah, bukan anaknya Lea atau Rachel? Siapa sih Manoah dan istrinya ini? Kenapa mata Tuhan tertuju ke sana? Yang pertama karena pure in heart. Matius 5 ayat 8, orang yang suci, yang murni hatinya bisa lihat Tuhan. Ya. Jadi selain murid Tuhan Yesus, ya, tidak ada orang lain, ya, murid Tuhan Yesus dan Elisa barangkali lihat orang, Elisa lihat Elia, tapi ini lihat murid Yesus, lihat Yesus, ini lihat malaikat Tuhan pelan-pelan naik ke atas, ke langit. Ya, lihat Tuhan. Kalau pure hatinya, murni dan suci hatinya, kita bisa lihat Tuhan. Saudara lihat enggak? Banyak orang enggak lihat, tapi orang yang suci hatinya seperti Manoah dan istrinya, dia bisa lihat Tuhan sedang ngapain. Biasakan tiap hari, tanya ke orang atau tanya dirimu sendiri. Engkau lihat Tuhan sedang ngapain hari ini? Engkau lihat Tuhan sedang ngapain minggu ini? Engkau lihat Tuhan sedang ngapain bulan ini? Ya, bisa lihat Tuhan enggak? Pure in heart. Yang kedua, deep faith. Ya, begitu Tuhan ngomong, enggak ada pertanyaan macam-macam kayak Gideon. Ya. Waktu Tuhan ngomong ke Abraham, Sarah ketawa. Malaikat bilang, kenapa Sarah ketawa? Abraham bohong. Enggak, Sarah enggak ketawa. Sarah ketawa. Ya. Waktu Zakaria dapat berita tentang kelahiran anaknya, dia enggak percaya, jadi dia bisu. Tapi Manoah dan istrinya begitu ngomong Tuhan, dia terima saja. Ya, dengan sukacita. Jadi dibandingkan yang lain-lain, ini pasangan memang luar biasa, istimewa. Yang ketiga, great stewardship. Yang didapat kualitasnya apa? Begitu dia diberitahu bahwa dia akan dipercaya membesarkan seorang anak yang nazir, dia ingin belajar, dia ingin tahu caranya gimana, jangan sampai salah besarkan anak ini. Ya, ini pilihan Tuhan, dampaknya akan luar biasa. Kalau salah bisa rusak rencana Tuhan. Tidak banyak pasangan suami istri yang sebelum menikah, ya, nanya Tuhan, belajar sungguh-sungguh bagaimana besarkan anak titipan Tuhan. Nah, kita dititipi anak rohani juga. Pernah enggak buat puasa tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana besarkan anak rohani, anak jasmani ini? Itu stewardship. Yang keempat, sacrifice. Pemimpin itu selalu ada pengorbanannya. Bahkan begitu hari itu dapat kabar, dia tidak tahu kapan akan mengandungnya, tapi mulai hari itu juga dia stop minum anggur, stop makan makanan yang dihasilkan oleh anggur. Dia identifikasi dengan pemimpin yang berikutnya. Bayar harganya, selalu ada harganya. Yang kelima, teamwork.
kerjasama antara suami dengan istri besarkan anak ini. Istrinya dapat berita, suaminya bilang, aku juga ingin tahu bagianku apa. Tuhan ngomong lagi sama suaminya, aku sudah ngomong sama istrimu, ya, dukung istrimu untuk ngerjakan ini sama-sama. Ya, leaders as messengers. Angel itu artinya utusan atau messengers, pembawa berita. Ya, waktu datang pertama kali ke istrinya Manoah, dia pikir ini adalah hamba Tuhan biasa. Ya, tapi ini adalah angel. Angel itu artinya malaikat, artinya adalah messengers, pembawa berita atau utusan Allah. Speak to the barren leaders. Ya, berbicara kepada pemimpin-pemimpin yang mandul. Tuhan lihat di seluruh Israel ada satu pasangan yang luar biasa. Sayang kalau mereka keluar biasaannya tadi, kualitasnya tadi tidak diturunkan kepada anaknya, kepada Simson atau pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi malaikat datang. Ya. Langkah pertama yang dikerjakan oleh malaikat adalah mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang mandul, yang tidak menghasilkan pemimpin lain, yang anaknya tidak ditumbuhkan, tidak memimpin dan tidak berdampak. Identify. Nah, langkah nomor 1, ya, lihat sekeliling kita ada enggak orang-orang yang bagus, ya. Ada orang tua, suami istri yang bagus, atau ada orang yang baik luar biasa kalau jadi pemimpin. Sayang kalau dia tidak punya anak, enggak besarkan anak, enggak ditularkan semua kebaikannya dan kualitasnya. Jadi pertama malaikat menemui Manoah, istrinya Manoah dan Manoah, karena lihat kualitas tadi, sayang kalau hanya tidak dimanfaatkan semua yang indah itu, kualitas kepemimpinannya. Langkah kedua, dia create awareness. Malaikat bilang kepada istrinya Manoah, you are childless. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Banyak pemimpin tahu bahwa dia perlu bangun pemimpin lain tapi tidak sadar. Dia pikir it's okay. Banyak orang pasangan suami istri tidak punya anak. Dia tahu dia childless tapi dia pikir it's okay. Ada beberapa teman saya, dia tahu tidak bisa punya anak, dia langsung cari adopsi dari China, dari Ethiopia, dari mana-mana. Karena sayang apa yang dititipkan Tuhan pada hidupnya, ya, kualitas kepemimpinan tidak diteruskan ke orang lain. Bisa anak rohani, bisa anak jasmani. Jangan sampai disia-siakan. Yang ketiga, di-inspire. Ya. Ketemu pemimpin yang bagus atau orang yang bagus, parents yang bagus, teman yang baik. Kalau bisa ditularkan kualitasnya ke orang lain, ke anak rohani, anak jasmani, luar biasa. Kemudian di-inspire. Tuhan akan pakai kamu untuk besarkan anak jasmani, anak rohani. Menjadi Samson, menjadi pemimpin yang nasir, yang khusus bagi Allah. Dan yang keempat, dia bilang, mulai hari ini jangan minum anggur lagi, jangan makan makanan dari buah anggur lagi, dan segala macam. Jadi langsung di-encourage untuk melangkah dengan iman. Ini 4 hal yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan kepada Manoah dan istrinya. Dia cari dulu orang seperti ini ada di mana. Ya. Kemudian dibuat aware, it's not okay untuk tidak punya keturunan jasmani dan rohani, atau adopsi dan segala macam. Yang ketiga, inspire. You can build Samson dan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang keempat, encourage untuk mulai melangkah dengan iman. Yang kelima, diberi how to-nya, bagaimana besarkan anak. Dan yang keenam, pesan saya adalah keluarga itu adalah breeding ground. Ya. Tempat pembiakan dan pendewasaan pemimpin yang paling penting. Kalau kita mau raise good and godly leaders, kita fokus ke keluarga-keluarga, ya, bangun parents, ya, karena keluarga itu breeding ground atau tempat pembiakan yang paling baik untuk pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini pertanyaan refleksi. Saudara adalah messengers daripada Tuhan. Saudara mungkin banyak yang sudah pemimpin-pemimpin, teman saudara, orang lain yang bagus, tapi belum memuridkan anaknya, atau tidak punya anak jasmani, belum adopsi, atau tidak punya anak rohani, belum bangkitkan pemimpin lain. Ya. Yang kedua, dibangun awareness-nya, it's not okay. Yang ketiga, diberi inspirasi. Ya. Kapan terakhir kali saudara berbicara dengan Manoah dan istrinya?
Nah, saudara bisa cerita, bersaksi, ya, saudara ketemu pasangan ini, atau pemimpin ini, atau pendeta itu, atau teman si A yang kemudian saudara tolong, diinspirasi sehingga sekarang menghasilkan pemimpin lain. Atau kalau saudara belum pernah, saudara mungkin cerita, saudara apa yang mau saudara commit untuk menjadi malaikat buat para pemimpin yang lain. Jadi saya akan bahas tentang nazir, ya, kenaziran. Saya katakan tadi dibahas dalam kitab Bilangan pasal 6. Menurut saya kenaziran ini, dan menurut saya, menurut firman Tuhan, adalah pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Dia pilihan, ya. Seorang pemimpin bisa memilih untuk menjadi nazir. Apa saja faktornya? Yang pertama dikatakan nazir itu tidak boleh ada pisau cukur atau gunting untuk motong rambutnya. Artinya apa sih? Artinya yang diharapkan dari seorang pemimpin adalah otentik. Ini soal pilihan. Pilihan choose to be yourself. Memilih untuk menjadi dirimu sendiri. Ya. Tidak berpura-pura, tidak pakai topeng. Jadi pemimpin yang transparan. Jadi yang pertama, be authentic leaders. Ini pilihan, ya, bukan keturunan, ya, bukan nasib, bukan, tapi pilihan saudara. Nazir itu otentik sebagaimana adanya. Terima dirimu apa adanya, pilih menjadi diri sendiri. Jangan pengen jadi orang lain. Yang kedua, tidak boleh menyentuh minuman beralkohol. Ya, wine, minuman beralkohol, karena kalau kita minum kebanyakan bisa out of control. Jadi yang diharapkan apa? Choose to be alert. Ya, doanya adalah 24/7, ya, 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Alert artinya tajam dalam mengenali hadirat Tuhan, aware akan kehadiran Tuhan, fully engaged. Jadi siap untuk terlibat penuh dengan Tuhan, dengan Roh Kudus kapan saja. Anggur atau alkohol itu melambangkan tidak ada penguasaan diri, tidak ada self control. Jadi nazir itu menekankan choose to be alert, ada self control, ya, seperti buah Roh Kudus di Perjanjian Baru juga. Yang ketiga, grapes di dalam masa itu melambangkan kemewahan, ya, kemewahan. Artinya orang-orang kaya saja yang bisa makan produk dari buah anggur. Jadi kalau tidak ada grape, artinya apa? Artinya penyangkalan diri, self denial, choose to be content, ya, puas dengan apa yang ada, mengucap syukur, memahami apa artinya enough. Ya, lawan katanya miskin itu bukan kaya. Lawan katanya miskin itu contentment. Kenapa kita memilih enough dan tidak foya-foya? Karena pemimpin selalu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang menderita. Kalau pemimpin berpihak kepada orang-orang yang berkuasa dan menindas orang yang menderita, yang kekurangan, maka dia pemimpin yang coward, pengecut. Ya. Nazir itu tidak makan anggur, artinya dia menghindari foya-foya kemewahan demi supaya dia punya kredibilitas menolong yang tertindas, yang lemah, yang miskin. Untuk itu dia perlu merasa konten. Ya, lawan katanya konten itu juga greediness, keserakahan, artinya selalu mau more and more and more and more, tidak pernah puas. Dan yang keempat, tidak boleh dekat dengan orang mati. Lawan katanya orang mati itu artinya tidak ada jiwanya lagi, tidak mungkin kita bangun komunitas dengan mayat, ya, tidak ada relationship dengan mayat.
Jadi implikasinya nasir adalah kelilingi dirimu, ya, kelilingin dirimu dengan orang-orang yang engkau bisa memberi dampak. Jangan sekedar kelilingi dirimu dengan orang-orang yang engkau bisa diuntungkan, bukan begitu. Tapi nasir itu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dimana dia bisa menjadi berkat, bisa memberi dampak kepada orang sekitarnya. Ya. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ya, nasir itu artinya set apart, dipisahkan. Jadi dari waktu ke waktu, ambil waktu sendiri dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan untuk alignment, untuk menyelaraskan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita jalan 1, 2, 3 hari di dunia ini, tidak ada align lagi. Kalau seperti main musik, di tune lagi supaya cocok dengan tune-nya surga. Butuh waktu untuk sendiri, ya, dengan Tuhan, solitude, supaya ada alignment. Jadi saudara dan saya bisa jadi pemimpin-pemimpin yang nazir, yang set apart, yang dikhususkan bagi Tuhan, seperti Samson, dengan 5 hal ini yang perlu kita renungkan dan kerjakan. 1, be authentic, apa adanya kita. Ya, tidak perlu ada emas atau topeng, harus berani transparent siapa kita. Yang kedua, self control, alert, ya, fully engaged. Yang ketiga, choose to be content, tidak foya-foya, merasa cukup, merasa content, dan mengidentifikasi dengan mereka yang menderita, yang miskin, yang susah. Ya, yang keempat, memilih membangun komunitas di sekitar kita dengan orang-orang yang kepadanya kita bisa memberi adding value, dampak. Ya, jangan sampai jalan sendirian atau jalan dengan mayat dan segala macam. Kita perlu jalan dengan orang-orang yang bisa kita bangun di sekitar kita. Dan yang kelima, nazir itu set apart, artinya dari waktu ke waktu kita ambil. Kalau di perjanjian lama nasir bisa 30 hari, bisa 7 hari, ya. Saudara bisa ambil waktu beberapa hari dalam setahun, sebulan untuk set apart, khususkan kepada Tuhan supaya ada alignment lagi, ada penyelarasan lagi. Pesan saya terakhir, nazir is your choice. Ya, itu pilihan saudara untuk tidak foya-foya, untuk bisa berjalan bersama orang yang menderita, untuk bisa solitude. Ya, itu semua pilihan dari saudara. Be more intentional dengan kata-kata kita. Jangan sampai ada satu hari lewat tanpa kita memberi kata yang menghidupkan kepada orang lain. Be intentional dalam mencari Manoah dan istrinya. Membahagiakan pemimpin lain dengan cara menolong mereka punya keturunan rohani. Ya. Be intentional dalam mendiagnosa diri. Jangan sampai benih-benih busuk yang ditanamkan oleh Yakub masih ada dalam diri kita. Harus beres dengan pengampunan.